الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh Masjid Jannatul Iman Kota Makassar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu luang, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita di subuh hari ini bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di masjid ini, yaitu Masjid Jannatul Iman, untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Jamaah sekalian, tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita yang senantiasa terus menerus mengikuti ajaran beliau sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup lagi yang maha mengatur terus menerus makhluknya. La ta'khuduhu sinatu wala naum, tidaklah menimpa Dia rasa ngantuk dan tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izinnya? Artinya tidak ada yang mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia maha mengetahui apa-apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan mereka tidak mampu mengetahui sedikit pun juga dari ilmu Allah Subhanahu wa taala illa bi idni, illa bima syaa, kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan kursinya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dalam menjaga keduanya. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan Dia adalah yang maha tinggi lagi maha agung.
Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Dan ayat ini biasa dikenal dengan Ayatul Kursi. Ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia, yang menjelaskan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat kandungan makna yang sangat besar dan sangat banyak. Yang pertama, isbatu khamsati asma'in min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, wa hiya Allahu al-hayyu al-qayyum al-aliyyu al-azim. Yaitu penetapan tentang lima nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Allah. Allah itu sendiri, yang mana seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kepada lafaz Allah. Yang kedua adalah disebutkan dalam ayat ini, nama Allah yang kedua adalah Al-Hayy, yang maha hidup, yang hidup terus menerus, yang tidak akan pernah mati. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang terus menerus tegah di dalam mengurus makhluknya. Kemudian yang keempat adalah Al-Aliyyu, yaitu yang maha tinggi. Dan yang kelima adalah Al-Azim, yaitu yang maha agung. Kemudian jemaah sekalian, kandungan yang kedua di dalam ayat ini adalah tanzihullah subhanahu wa ta'ala, sucinya Allah subhanahu wa ta'ala minan nu'as wan naum, sucinya Allah subhanahu wa ta'ala dari ngantuk dan tidur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengantuk dan juga tidak pernah tidur. Li'annahuma, karena kedua sifat ini, yaitu mengantuk dan tidur, adalah min khasaisi al-makhlukina al-addalati ala-naqs. Dua sifat ini adalah merupakan kekhususan bagi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan akan kekurangan. Sifat-sifat kekurangan tidak pernah disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dirinya dengan sifat tersebut. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah agung, seluruhnya penuh dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun juga ditinjau dari sebelah sisi. Kemudian yang ketiga adalah nafyu asy-syafa'ati 'anil makhluqi istiqbalan, nafyu asy-syafa'ati 'anil makhluqi istiqlalan biduni idznillah subhanahu wa ta'ala, yaitu menafikan, menolak syafaat dari makhluk secara bebas tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak ada yang mampu memberikan syafaat secara bebas di hari kiamat nanti tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak akan mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, kandungan yang lain yang disebutkan dalam ayat ini adalah isbatu al-masyiati lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan tentang sifat berkehendak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-masyiah, yaitu berkehendak.
apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukannya. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang lain atau kandungan yang lain yang terdapat di dalam ayat ini adalah itsbatus syafa'ati biidnillahi lisyafi', penetapan syafaat. Penetapan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi pemberi syafaat. Karena ada orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin untuk memberikan syafaat pada hari kiamat nanti, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sangat besar murkahnya, sehingga orang-orang dengan penuh ketakutan mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam, meminta syafaat kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka dan menyebutkan dosa-dosanya selama di dunia. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang mereka pandang sebagai Rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi. Maka Nabi Nuh pun menyebutkan uzur-uzurna, tidak mampu memberikan syafaat kepada mereka. Mereka pun mendatangi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Isa pun tidak mampu memberikan syafaat. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan beliau. Kemudian beliau memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, kandungan yang keenam dari ayat ini adalah itsbatul kursiyyi lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan tentang kursi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul memiliki kursi. Kursi sesuai dengan hakikat yang sebenarnya, bukan kiasan dan bukan maknanya kepada makna yang lain. Karena ini adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkannya di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Maka kita sifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengannya, dengan tanpa menolak maknanya, dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk, dengan tanpa membagaimanakan seterusnya. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsiran manusia yang mengatakan bahwasanya kursi yang dimaksud di sini adalah kekuasaan, maka itu adalah merupakan tafsir batil yang tidak memiliki landasan dari tafsir para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan berdasarkan zahir hadis atau zahir ayat yang menyebutkan akan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah itsbatu kamalil quwwati wal ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan tentang kesempurnaan kekuatan dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha sempurna kekuatannya, maha sempurna ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Maha Kuat, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui, tidak satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan adalah itsbatu sifatil uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan tentang sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala bi nau'iha, dengan dua jenis, yaitu uluwi zat wa uluwi sifat. Yaitu yang tinggi adalah zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, dan tinggi adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala benar-benar berada di atas seluruh makhluk. Dan ini adalah keyakinannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang menyelisih keyakinan ini, maka ini adalah keyakinan mereka adalah keyakinan yang batil. Allah ada di atas arsy, tinggi di atas seluruh makhluk. Ar-Rahman wal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Makna istiwa adalah al-ulu wal irtifa, yaitu tinggi di atas seluruh makhluk. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan yaitu itsbatu al-'azamati lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan tentang sifat agung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat ini Allah katakan wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang memiliki kandungan yang sangat besar dan sangat banyak selain dari apa yang telah kami sebutkan tadi. Dan dia juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya ayat ini disebutkan dalam hadis, apabila dibaca sebelum tidur, maka seseorang tidak akan diganggu oleh syaitan sampai dengan pagi. Maka ayat ini adalah merupakan ayat yang terkhusus dan termulia, dan memiliki keutamaan yang sangat banyak yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah bagi kita untuk menghafal ayat yang mulia ini. Kita baca sebelum tidur, kita baca di rumah, karena ini adalah merupakan suratul Baqarah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya, yaitu tidak akan dimasuki oleh syaitan, laknatullah alaihi. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kami dan juga jemaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita di atas taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi